Jika demikian, untuk apa para malaikat diharuskan bersujud jika manusia itu hanyalah orang-orang seperti kita, yaitu diri yang tidak memahami bahwa di dalam dirinya telah terdapat unsur ilahiyah. Inilah alat utamanya mengapa Allah ingin dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku yang seiman. Tenggelam di dalam hakikat Allah, kembali kepada sumber asalnya diri Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sumber segala sesuatu, karena segala sesuatu bersumber dari kalam dan kunnya Allah, dan segala sesuatu merupakan kehendaknya. Tentunya segala sesuatu juga diberikan kudrat dan iradatnya agar mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya masing-masing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan dasar daripada pernyataan bahwa segala sesuatu akan kembali kepada asal dirinya masing-masing. Jasad kembali kepada tanah sebagaimana asalnya yang diciptakan. Ruh kembali kepada asalnya, dan napas kembali kepada asalnya. Akan tetapi, apakah kita harus menunggu meninggal dunia terlebih dahulu baru mau kembali kepada asalnya diri kita ini? Yang ada malah akan nyangkut, karena selama hidupnya kita ini tidak pernah mengenal hakikat sejati siapa diri kita yang sebenarnya ini. Haruskah mendapat musibah terlebih dahulu baru akan sadar untuk mengingat dan kembali kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Anta mautu qabla mautu." Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Hadis ini merupakan petunjuk bahwa kita harus kembali kepada Allah sebagai sumber untuk mengenal dirinya secara kafah sebelum diri kita ini mati. Kematian sebelum mati itu diawali dengan matinya cinta ini kepada dunia, yaitu dengan berzuhud, kemudian dilanjutkan dengan matinya sifat-sifat zolalah, memberantas penyakit jiwa dengan taqalli. Kemudian juga seluruh ingatan kita ini terhadap sesuatu yang selain daripada Allah. La ilaha illallah, dan sadarkan diri kita ini bahwa segala sesuatu yang selain daripadanya tidak akan mempunyai hak dan upaya apa-apa. Jika benar dalam praktiknya, maka kesadaran insaniah diri kita tenggelam ke dalam hakikat Allah, sebagaimana laksana secercah cahaya yang kembali kepada matahari, seperti tetesan air laut yang kembali kepada samudra yang tiada bertepi, dan yang ada hanyalah Allah semata. Pada saat kesadaran sudah melebur, tenggelam dan sirna, maka sesungguhnya yang berzikir dan yang dizikirkan adalah satu. Apalah dayanya cahaya lilin pada matahari? Apalah dayanya setetes air laut dengan adanya samudra yang tiada bertepi? Kembalilah kepada sang sumber hidup selagi kita ini masih hidup. Hasilkanlah pengenalan yang luar biasa ini kepada Allah yang Maha Agung. Saudaraku yang seiman, potensi besar yang ada di dalam diri kita yang selama ini kebanyakan dari kita tidak menyadarinya, tetesan air atau secercah cahaya yang saya maksudkan di dalam video ini adalah ruh, seperti yang dimaksud di dalam surat Sad ayat 72. Setitik ruh yang Allah tiupkan dari dirinya sendiri telah sedia adanya pada diri kita. Tanpanya kita hanya sebuah tubuh yang tiada berdaya apa-apa. Contohnya, marilah kita lihat pada jenazah. Banyak dari ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kata sebagian daripada rohku adalah roh ciptaanku. Padahal
Semuanya telah pasti bahwa tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Akan tetapi, jika masih kita pahami dengan cara yang demikian, maka untuk apa para malaikat diharuskan untuk bersujud jika manusia itu hanyalah orang-orang seperti kita ini, yaitu diri yang tidak memahami bahwa di dalam diri kita ini telah terdapat unsur ilahiyah. Dan sehingga perintah bersujud Allah berikan kepada para malaikatnya. Inilah alasan utamanya, dan ini juga adalah alat utamanya mengapa Allah ingin dikenal. Seperti yang tertulis dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk." Nah, Allah sendiri juga telah menyatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamislihi syai'un." Sesuatu seperti yang tidak ada dan tidak serupa. Jadi, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan dan yang kita bayang-bayangkan, pastinya itu semua bukanlah Allah, karena Ia tidak berjirim dan tidak pula bersisip. Makanya, untuk mengenali dirinya haruslah dengan unsur dari dirinya sendiri, yaitu hakikat sejati ruh yang telah sedia adanya pada diri kita ini. Dan Allah juga berkata, "Dan dengankulah mereka mengenalku." Artinya dengan setetes dari dirinya itulah kita mampu mengenalnya. Bagaimana cara kita mengenalnya? Yaitu dengan cara kembali kepada sang sumber hakikat siapa diri kita ini sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nur Muhammad inilah yang merupakan pancaran daripada Nurullah. Saudaraku yang seiman, marilah sejenak kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang pertama kali Allah ciptakan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Awal mula Allah menciptakan nur nabimu, dan dari nur itulah segala sesuatu diciptakan, termasuk engkau. Allah lah yang maha awal dan telah mengambil bahan utama penciptaan alam semesta beserta dengan isinya itu dari dirinya sendiri, termasuk diri kita ini yang diciptakan daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad diciptakan daripada Nurullah yang memancar dari dirinya sendiri." Saudaraku yang seiman, memahami tauhid keesaan merupakan kenyataan kembalinya seorang hamba kepada Allah sebelum dia mengalami kematian yang sebenarnya. Dan kembali kepada Allah sewaktu masih hidup itu jauh lebih penting, agar selalu perilaku lahir dan batin kita ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan mesra bersamanya. Sekianlah, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.